Di balik arus sejarah yang penuh konflik, tersembunyi kisah-kisah kelam yang kemudian menyalakan semangat perlawanan dan kebangkitan nasional. Penjajahan Jepang di Indonesia, meskipun hanya berlangsung beberapa tahun, telah meninggalkan jejak yang mendalam dan kompleks. Melalui video ini, kita akan menyusuri perjalanan panjang, mulai dari transformasi internal Jepang, ekspansi militernya, pendudukan di tanah air, hingga bagaimana penderitaan tersebut berubah menjadi fondasi perjuangan yang menuju kemerdekaan. Transformasi Jepang dari Sakoku ke restorasi Meiji. Selama hampir 220 tahun, Jepang menerapkan kebijakan isolasi yang dikenal dengan nama Sakoku, di mana interaksi dengan dunia luar dibatasi secara ketat. Pada masa ini, Jepang terjaga dari pengaruh asing, namun juga tertinggal dalam hal teknologi dan kemajuan militer. Adanya tekanan dari bangsa Barat juga, terutama setelah perjanjian Kanagawa pada tahun 1854, membuat Jepang menyadari bahwa dunia telah berubah. Dengan munculnya restorasi Meiji pada tahun 1868, Jepang memulai transformasi radikal yang merombak sistem politik, militer, dan juga ekonomi. Negara yang dahulunya terkurung kini berubah menjadi kekuatan modern yang memiliki ambisi besar untuk mengejar ketertinggalan dan bahkan menggeser dominasi Barat di Asia. Modernisasi inilah yang nantinya menjadi landasan bagi ekspansi militer yang agresif. Ekspansi Jepang dan Perang Pasifik. Ekspansi militer Jepang sampai ke beberapa negara yang secara geografis dekat dengannya. Jepang pun mulai melakukan beberapa serangan, dan lawan pertama yang harus mereka hadapi saat itu adalah Rusia yang sedang melakukan program politik air hangat. Singkatnya, pertempuran antar dua negara ini dimenangkan oleh Jepang, yang membuat Jepang pun muncul sebagai negara besar yang semakin menumbuhkan kepercayaan diri mereka dan membuat Jepang melangkah lebih jauh. Kemenangan tersebut ditambah dengan penaklukan wilayah seperti Tiongkok pada tahun 1937 semakin menguatkan ambisi imperialis Jepang. Lalu pada 7 Desember 1941, serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor menjadi titik balik dalam sejarah dunia. Serangan ini tidak hanya menggemparkan kekuatan Barat, tetapi juga membuka peluang bagi Jepang untuk melancarkan ekspansinya ke seluruh Asia Tenggara dan mencari wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, sehingga mereka menjadikan Hindia Belanda sebagai salah satu target strategis berikutnya. Singkatnya, ada beberapa wilayah di Asia yang berhasil dikuasai Jepang, yaitu Korea, Manchuria, Myanmar pada 2 Mei 1942, lalu Filipina pada 6 Mei 1942, Singapura pada 15 Desember 1942, dan Hindia Belanda atau Indonesia pada 8 Maret 1942. Mengapa Jepang memilih Hindia Belanda? Hindia Belanda atau yang kini kita kenal sebagai Indonesia adalah wilayah strategis yang kaya akan sumber daya alam yang membuat Jepang tertarik untuk menjajah negara ini. Minyak, karet, dan timah tidak hanya menjadi komoditas penting dalam perdagangan global, tetapi juga merupakan bahan bakar bagi mesin industri dan militer yang amat penting untuk kebutuhan Jepang dalam membangun negaranya yang besar. Di samping kekayaan alam, sistem administrasi kolonial Belanda yang sedang kaku dan pertahanan yang sedang tidak optimal ini memberikan celah bagi kekuatan asing untuk mengincar wilayah ini. Karena itu, Jepang pun merasa bahwa Hindia Belanda adalah ladang strategis yang sempurna untuk mendukung agenda ekspansi mereka. Awal invasi dan strategi militer Jepang di Hindia Belanda. Setelah serangan di Pearl Harbor tadi, situasi global yang sedang kacau pun dimanfaatkan Jepang untuk melancarkan invasi ke Asia Tenggara. Pada 10 Januari 1942, pasukan Jepang dengan taktik perang kilat mendarat pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur,
yang kemudian disusul dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin. Tentara Jepang juga bergerak ke Sumatera dan menduduki Palembang pada 14 Februari 1942. Lalu pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil menempatkan pasukannya di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan atau Indramayu di Jawa Barat, dan Kragan atau Rembang di Jawa Tengah. Strategi serangan yang cepat dan terkoordinasi dengan baik ini membuat pertahanan Belanda runtuh dengan sangat cepat. Berkat kecepatan dan kecerdasan strategi militer Jepang, mereka pun berhasil membuat runtuhnya sistem pertahanan Belanda. Sehingga pada 8 Maret 1942 terjadi penandatanganan penyerahan tidak bersyarat atau disebut kapitulasi di Kalijati, Subang, yang menandai awal mulanya pendudukan Jepang di Indonesia. Sistem pemerintahan dan kebijakan penjajahan. Setelah merebut kendali wilayah, pemerintahan militer Jepang segera memberlakukan serangkaian kebijakan keras untuk mempertahankan kekuasaannya. Seperti 1. Pembentukan pemerintahan militer yang dibagi menjadi tentara angkatan darat, laut, dan udara. Lalu yang kedua, membagi Indonesia menjadi beberapa karisidenan, kota praja, kabupaten, kawedanan, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Lalu yang ketiga, penanaman sikap kesetiaan dengan cara melaksanakan upacara Seikere atau hormat pada matahari, merayakan Hari Raya Tenchi Setsu atau hari lahirnya Kaisar Hirohito, dan diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, serta diperbolehkannya mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu yang keempat, ada pembentukan organisasi politik demi kepentingan Jepang, yang di dalamnya berisi propaganda seperti organisasi Gerakan 3A, Pusat Tenaga Kerja atau Putra, dan Jawa Hokokai. Lalu yang kelima, ada pergerakan tenaga rakyat seperti Pergerakan Tenaga Pemuda. Lalu ada pula pembentukan organisasi semi militer seperti Seinendan, Keibodan, Sushintai, Fujinkan, dan Gokukotai. Lalu ada pula pembentukan organisasi militer seperti Heiho dan Peta. Lalu yang keenam, ada pula kebijakan ekonomi perang. Yang dimaksud kebijakan ekonomi perang adalah bahwa semua hasil ekonomi diperuntukkan untuk menopang kegiatan perang yang sedang berkecamuk antara Jepang dan sekutu. Perkebunan-perkebunan yang sebelumnya menghasilkan tanaman yang laku di pasar dunia dihapuskan dan digantikan dengan tanaman perkebunan yang diperlukan untuk kepentingan perang seperti tanaman pangan, seperti pohon jarak, kina, dan karet. Lalu salah satu kebijakan yang paling kejam adalah penerapan kerja paksa atau Romusa. Pada kebijakan ini, ratusan ribu rakyat Indonesia dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi demi mendukung proyek infrastruktur dan kebutuhan militer Jepang. Di samping itu, Jepang juga meluncurkan propaganda masif yang mencoba menggambarkan mereka sebagai saudara Asia tua yang membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Namun, realita yang terjadi jauh dari narasi propaganda tersebut, di mana penindasan dan eksploitasi menjadi hal yang umum pada masa itu. Dari penderitaan menuju kebangkitan nasional. Di tengah penderitaan dan represi yang dialami selama pendudukan Jepang, muncul benih perlawanan yang perlahan tumbuh. Pembentukan peta atau pembela tanah air menjadi salah satu wujud nyata dari perlawanan ini. Meskipun pada awalnya didirikan untuk mendukung kebutuhan militer Jepang, pelatihan yang diberikan kepada para pemuda Indonesia secara tidak langsung menyiapkan mereka untuk pertempuran kemerdekaan.
Dengan modal pengalaman dan pelatihan militer yang mereka miliki, para pejuang muda mulai menyusun strategi perlawanan yang lebih terorganisir. Dan dari sinilah muncul gerakan nasional yang kemudian mengkokohkan tekad bangsa untuk merdeka. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Pada aspek politik, organisasi politik dilarang berkembang, kecuali Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI karena sifatnya yang anti barat. Lalu, Jepang juga membentuk organisasi yang diawasi ketat, yang menyebabkan perjuangan nasionalis terbagi menjadi gerakan legal dan ilegal atau bawah tanah. Lalu pada aspek ekonomi, diantaranya sistem ekonomi perang atau autarki menyebabkan kemunduran ekonomi karena perdagangan dunia terputus. Lalu perkebunan ekspor pun dikurangi dan diganti menjadi tanaman perang seperti padi, jarak, kina, dan karet. Jepang juga menggalakkan propaganda hemat dan menggabung melalui media cetak dan elektronik untuk kepentingan perang. Lalu pada aspek pendidikan, diantaranya pendidikan lebih egaliter dibanding zaman Belanda dengan sistem sekolah rakyat yang berdurasi 6 tahun, SMP yang berdurasi 3 tahun, dan SMA yang berdurasi 3 tahun. Lalu bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar. Lalu juga tujuan Jepang dalam pendidikan ini adalah propaganda dan mendapatkan dukungan rakyat. Lalu dampak pada aspek budaya, diantaranya adanya perkembangan sastra namun tetap diawasi oleh Keimin Bunkashidoso atau Badan Sensor Jepang. Lalu karya-karya yang mendukung Jepang pun diterbitkan seperti Cinta Tanah Air, Palawija, dan Angin Fuji. Pada masa ini karya yang menentang Jepang dilarang seperti Sajak Siop Setia karya Hairil Anwar dan lagu Cak Durasi. Pada masa ini musik nasional pun berkembang dengan lagu seperti Tanah Tumpah Darahku dan Maju Putra Putri Indonesia oleh C. Simanjuntak. Lalu pada aspek sosial, mobilisasi tenaga kerja meningkat melalui program Romusa dan Kinrohoshi atau kerja paksa. Ada pula stratifikasi sosial pada masa ini, yaitu golongan atas adalah Jepang, golongan kedua pribumi, dan golongan ketiga adalah Eropa dan Timur Asing. Lalu pada aspek birokrasi, pemerintahan Jepang berbasis militer dengan hierarki panglima tertinggi atau Genshireikan, lalu kepala pemerintahan militer atau Gunseikan, dan departemen pusat atau Gunseikanmu. Pusat administrasi daerah ini berada di Bandung, Semarang, Surabaya, serta daerah istimewa di Yogyakarta dan Surakarta. Dampak penjajahan terhadap Indonesia sendiri bersifat dualistik. Di satu sisi, kebijakan kerja paksa dan represi menyebabkan penderitaan yang mendalam, krisis ekonomi, dan trauma kolektif yang masih terasa hingga kini. Di sisi lain, pengalaman pahit tersebut justru memicu kesadaran nasional dan menyatukan rakyat dari berbagai lapisan. Perubahan dalam sistem pendidikan, administrasi, dan struktur sosial, meskipun diterapkan dengan kekerasan, berkontribusi pada tumbuhnya identitas nasional yang kuat dan semangat untuk berdaulat. Akhir penjajahan dan proklamasi kemerdekaan. Pada tahun 1945, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membawa angin perubahan yang tak terelakkan. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Jepang menciptakan peluang bagi perlawanan nasional yang telah lama tertanam. Dari berbagai peristiwa, penderitaan, dan perlawanan yang telah terjadi, akhirnya lahir semangat yang memuncak pada proklamasi kemerdekaan. Momen bersejarah pada 17 Agustus 1945 bukan hanya sebuah deklarasi politik, melainkan bukti bahwa setiap luka dan pengorbanan telah mengantarkan bangsa ini pada titik balik yang menentukan.